Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Teddy Chandra dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan yang menyaksikan pada kesempatan hari ini. Nama saya Saniman dengan NIM 2461101024. Salah satu mahasiswa angkatan ke-18 di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir sekolah dengan topik analisis kelayakan investasi PT Pelita. Presentasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kelayakan investasi untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu usaha L dan usaha S. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen, investor, dan analisis keuangan. Pendahuluan, membandingkan usaha L dan usaha S. PT Pelita berencana untuk meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, usaha L dan usaha S. Keduanya proyek ini membutuhkan alokasi investasi awal yang identik sebesar Rp1.000, Rp1.000 juta masing-masing. Rincian investasi ini mencakup 200 juta untuk modal kerja yang akan mendukung operasional sehari-hari dan 800 juta untuk aset tetap yang meliputi akuisisi properti, peralatan, dan infrastruktur penting lainnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek kami, akan mengevaluasi potensi, pengembalian investasi, risiko, dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan PT Pelita, guna mendukung pengambilan keputusan investasi yang optimal. Struktur modal PT Pelita saat ini. Memahami struktur permodalan PT Pelita saat ini sangat krusial dalam menentukan biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk proyek-proyek investasi baru, distribusi modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 25% dari modal struktur modal, yang mencerminkan proporsi pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Saham preferred 15% dari total, menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atas dividen. Saham biasa 60% dari total, yang merupakan porsi terbesar, mencerminkan kepemilikan ekuitas biasa. Rencana pembiayaan investasi baru. Obligasi. PT Pelita berencana menerbitkan obligasi senilai 250 juta rupiah dengan tingkat kupon 12%. Obligasi ini akan diterbitkan pada harga emisi Rp75, yang berarti akan ada diskon dari nilai nominalnya. Penerbitan obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Laba ditahan. Bagian substansial dari pembiayaan, yaitu 300 juta rupiah, akan berasal dari laba ditahan. Penggunaan laba ditahan adalah untuk bentuk pembiayaan internal yang tidak memerlukan penerbitan sekuritas baru dan umumnya memiliki biaya modal yang lebih rendah. Saham preferred sebesar 150 juta rupiah akan dibiayai melalui penerbitan saham preferred. Saham ini akan memberikan dividen sebesar Rp125 per saham dan diterbitkan dengan biaya emisi 2%, yang perlu diperhitungkan dalam menentukan pembiayaan efektif saham preferred.
Saham baru, sisa dana sebesar 300 juta akan diperoleh dari penerbitan saham baru. Penerbitan ini juga akan dikenakan biaya emisi sebesar 2% yang akan memengaruhi harga bersih yang diterima perusahaan dan meningkatkan biaya ekuitas dari saham baru. Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Berdasarkan struktur modal perusahaan saat ini dan rencana pembiayaan investor baru, kami telah menghitung biaya modal untuk setiap komponen dan biaya modal rata-rata tertimbang. PT Pelita, biaya hutang 9,94%, biaya saham preferen 8,50%, biaya laba ditahan 10,80%, biaya saham baru 11,02%, biaya sisi 10,31%. Biaya sisi sebesar 10,31% kan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam evaluasi arus kas proyek untuk menentukan nilai sekarang bersih dan metrik kelayakan lainnya. Angka ini mencerminkan biaya rata-rata bagi PT Pelita untuk mendanai asetnya. Sesuai tabel di bawah, proyeksi arus kas bersih tahunan. Proyeksi arus kas bersih tahunan merupakan dasar evaluasi kelayakan investasi. Berikut adalah rata-rata estimasi arus kas untuk kedua usaha selama 5 tahun operasional. Usaha L, tahun pertama 200 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 350 juta, tahun kelima 400 juta. Usaha L menunjukkan pertumbuhan arus kas yang stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan operasional dan pendapatan seiring waktu. Usaha S, tahun pertama 300 juta, tahun kedua 350 juta, tahun ketiga 400 juta, tahun keempat 450 juta, tahun kelima 500 juta. Arus kas usaha S konsisten lebih tinggi dibandingkan usaha L sejak awal, menunjukkan potensi pengembalian yang lebih cepat. Analisis payback period, kecepatan pengembalian modal. Payback period adalah metrik sederhana yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk membalikan biaya awalnya dari arus kas yang dihasilkan. Semakin pendek periode pengembalian, semakin menarik investasi tersebut, karena modal dapat lebih cepat digunakan kembali untuk peluang lain atau mengurangi resiko. Usaha L membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, dan 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1.000 juta. Usaha S menunjukkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat, yaitu dalam 2 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Berdasarkan perhitungan payback period, usaha S secara signifikan lebih unggul karena menawarkan pengembalian modal investasi yang lebih cepat. Ini mengindikasikan risiko yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih baik untuk PT Pelita. Net present value mengukur profitabilitas absolut. Net present value adalah metrik kunci dalam penilaian investasi yang mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar
selama periode investasi. NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modalnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Usaha L menghasilkan NPV sebesar 91,32 juta. Meskipun positif, angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat setelah mempertimbangkan biaya modal. Usaha S mencapai NPV yang jauh lebih tinggi, yaitu 467,82 juta. Nilai ini mengindikasikan bahwa usaha S memiliki potensi profitabilitas yang jauh lebih besar dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PT Pelita. Berdasarkan kriteria NPV, usaha S adalah pilihan investasi yang lebih unggul karena menjanjikan pengembalian absolut yang lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham PT Pelita. Sesuai grafik sebelah. Indikator tingkat pengembalian internal. Internal rate of return dan modified internal rate of return adalah metrik penting yang mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi. IR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menjadi nol. Sementara MIRR mengatakan beberapa keterbatasan. IRR dengan mengasumsikan reinvestasi arus kas pada tingkat yang lebih realitas. Seperti kita beli bahwa baik IRR maupun MIRR usaha S secara signifikan lebih tinggi dibandingkan usaha L. Ini menunjukkan bahwa usaha S memiliki potensi pengambilan investasi yang lebih jauh, lebih besar, dan secara finansial lebih menarik. Dengan tingkat pengembalian yang lebih dari sisi perusahaan 10,31%, usaha S sangat disarankan untuk direalisasikan. Demikian presentasi kami ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.